Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin di manapun berada, ada sebagian dari kaum muslimin yang membolehkan untuk mengucapkan selamat hari Natal. Ya, mengucapkan selamat hari Natal. Mereka dasarkan ya pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat ke-33. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah hambanya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dalam firman tersebut ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan keselamatan ya, keselamatan bagi Nabi Isa alaihissalam saat dia dilahirkan ya, yang ayatnya berbunyi wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Jadi Nabi Isa alaihissalam dia berkata, keselamatan untuk diriku ya saat aku dilahirkan dan juga saat aku meninggal dunia serta saat aku dibangkitkan kelak. Nah, dari ayat ini sebagian kaum muslimin kemudian menjadikan sebagai dasar atau dalil bolehnya mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasara. Ya, karena Allah sendiri memberikan ucapan selamat ya, kepada hambanya Nabi Isa alaihissalam ini. Lalu tentu kita sebagai seorang hambanya boleh untuk mengucapkan selamat hari Natal atau hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kaum muslimin di manapun berada, yang perlu kita pertanyakan adalah apakah betul pemahaman ayat tersebut seperti yang mereka pahami? Apakah betul ayat itu bisa jadi dasar, bisa jadi dalil bolehnya mengucapkan selamat kepada orang-orang Nasara atau pada hari Natal? Kalau kita mengecek kembali ya dalam kitab-kitab sunnah, ternyata tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan, yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW itu memahami ayat tersebut dengan kemudian mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang Nasara. Beliau dan juga para sahabat. Ya, tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Ya, tentu orang Nasara ya sudah ada orang-orang bangsa Romawi yang mereka punya kekuasaan di Syam dan daerah ke arah barat, orang-orang Nasara ya, di Habsyah juga. Tapi ternyata tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan ya Rasulullah SAW mengucapkan hari Natal kepada mereka. Nah, berarti ini jelas pemahaman tersebut adalah bukan pemahaman seperti yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Karena sekali lagi tidak ada riwayat menjelaskan hal tersebut. Kaum muslimin dimanapun berada, memang ayat Al-Quran itu ada yang multi tafsir, ada yang memang penafsirannya itu bisa dibawa ke arah mana saja. Ada sebagian ayat Al-Quran yang seperti itu.
Akan tetapi ya tentu kita juga harus mengingat ya hadits Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW itu sudah memprediksikan sejak 14 abad yang lalu ya, di mana umat ini memang akan terpecah, akan menjadi firqah-firqah. Nah, dari situ ya bisa difahami bahwa memang salah satu di antara sebab terjadinya perpecahan itu dalam perbedaan memahami ayat-ayat Al-Quran Karim. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, ada berapa ayat yang memang multi tafsir. Ya, akan tetapi Rasulullah SAW sudah memberikan pengertian, ya, sudah memberikan pengertian mana tafsir atau mana pemahaman yang benar. Hadis iftiraqul ummah insyaallah sudah sangat familiar, sudah sering kita dengar bahwa umat ini akan terpecah menjadi 72, dalam riwayat yang lain 73, dan Rasulullah SAW memberikan satu pengertian bahwa yang benar adalah ma'ana alaihil yaum wa ashabi, yaitu pemahaman yang aku fahami dan juga yang difahami oleh para sahabatku. Maka tentu kaum muslimin dimanapun berada, ya, kalau ada orang yang tadi menafsirkan ayat wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya itu sebagai dalil bolehnya mengucapkan selamat Natal, yaitu pemahaman dia, bukan pemahaman baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, tentu ya secara hadis tadi yaitu pemahaman yang tidak bisa dibenarkan. Ya, karena pemahaman yang benar ya pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Maka selainnya ya itu bisa disangsikan akan kebenarannya. Coba kita cari contoh yang lain, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ini untuk supaya kita punya gambaran dalam kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asyhidu idza tabayatum. Wa asyhidu idza tabayatum. Ambillah saksi ketika kalian jual beli. Ya, ambillah saksi ketika kalian jual beli. Ayat ini kalau dipahami secara letterlek, maka akan ada orang yang mengatakan, oh ini dalil bahwa kita harus menghadirkan saksi setiap kita jual beli. Apalagi di sini bentuknya adalah kalau dalam bahasa Arab ini fi'il amr, ya kata perintah. Ambillah saksi ya untuk mempersaksikan ya jual beli yang kalian lakukan. Tentu secara sekali lagi secara terlek ini perintah. Ya orang bisa saja memahami. Ya, berarti kita ketika kita jual beli harus ada saksi. Itu pemahaman secara letternya seperti itu. Dan bisa saja sekali lagi orang memahami seperti itu, tapi ternyata baginda Rasulullah SAW tidak memahaminya seperti itu. Ya, beliau memahaminya perintah itu adalah perintah yang tidak setiap jual beli harus menghadirkan saksi, karena memang ternyata Rasulullah SAW hampir dalam sebagian besar jual beli beliau, ya beliau tidak menghadirkan saksi. Berarti itu menunjukkan bahwa pemahaman ayat tersebut itu menunjukkan ya ketidakharusan untuk menghadirkan saksi ketika jual beli. Lalu kalau ada orang yang kemudian tadi memahami
Ini berarti kita harus menghadirkan saksi setiap jual beli. Ya, itu pemahaman dia. Tetapi tentu itu tidak sepadan atau tidak sejalan dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW memahaminya bahwa perintah itu bukanlah perintah yang sifatnya keharusan. Karena sekali lagi ya, dalam jual beli ya, sebagian besar yang beliau lakukan tidak menghadirkan saksi. Atau juga ayat yang lain, Allah berfirman, wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah tahallul, selesai dari ihram umrah atau haji, fastadu, maka berburulah. Ya, akan ada orang, bisa saja orang akan memahami, oh ini berarti kita harus segera berburu ini kalau sudah selesai dari tahallul ihram umrah atau haji. Ya, karena konteksnya seperti itu. Tetapi ternyata Rasulullah SAW dan para sahabat itu tidak memahaminya seperti itu. Ya, tidak memahami kemudian setelah tahallul, selesai ihram dari umrah atau haji, ya tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan kemudian beliau dan para sahabatnya berburu. Padahal itu jelas, ya seperti ayat sebelumnya, fastadu, itu fi'il amr, perintah. Tetapi ya Rasulullah SAW memahaminya tidak dengan pemahaman yang bermakna keharusan. Ya. Maka kalau ada orang memahami dengan pemahaman yang seperti tadi, ya itu berarti sekali lagi ya bukan pemahaman yang seiring atau sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW. Nah, para kaum muslimin dimanapun berada, maka ya tinggal bagaimana sikap kita dalam kita beragama ini. Karena sekali lagi begitu banyak ayat-ayat yang multitafsir, bisa dibawa ke sana, bisa dibawa ke sini, ya bisa secara lafaz, tetapi secara penerapan, secara praktek, maka kita wajib untuk kemudian mengikuti pemahaman, penerapan, dan praktek yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena itulah jalan satunya keselamatan di dunia wal akhirah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.